Ya, pemirsa, ambruknya beton pembangunan LRT Jakarta Koridor 1 Kelapa Gading Velodrome di Jalan Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur menambah panjang kerusakan konstruksi bangunan yang ada di ibu kota. Lalu sebenarnya apa permasalahannya sehingga peristiwa seperti ini kembali terulang? Apakah tingkat korupsi juga menjadi salah satu dasar robohnya jembatan LRT dan juga berbagai proyek lainnya? Kami akan membahas apa sebenarnya masalahnya. Ada bersama saya di siang hari ini Profesor Manlian Simanjuntak, Guru Besar Manajemen Konstruksi Universitas Pelita Harapan. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Fandi. Apa kabar, Prof. Manlian? Baik, Fandi. Oke, Prof. Manlian, kalau saya mungkin sebagai orang awam dan juga pemirsa melihat beton jatuh seperti itu dari sebuah proyek, tentu kita tidak bisa menerka-nerka apa penyebabnya. Kalau mungkin dari segi konstruksi, manajemen konstruksi sebenarnya apa penyebabnya, Prof? Iya, baik, Fandi dan para pemirsa sekalian. Jadi saya boleh menyampaikan bahwa ini adalah kegagalan manajemen konstruksi. Secara fokus adalah kegagalan sistem konstruksi. Jadi kalau saya mencatat dari berbagai hasil catatan, ada istilah beton-beton begitu ya. Beton itu adalah bahan bangunan. Nah, dalam sistem konstruksi ada beberapa sistem ya. Memang hasil penelitian belum lengkap. Jadi kita pada siang hari ini adalah belajar mencermati risiko yang terjadi. Ada sistem desain, ya Fandi, ada sistem teknologi, ya ada sistem metode pelaksanaan konstruksinya, ada sistem mutu, jangan salah ya, ada sistem hunian, human maksud saya, human system, dan ada sistem administratif ya. Jadi kita lihat ini secara lengkap. Nah, menariknya adalah kegagalan konstruksi jembatan LRT ini adalah selama pada saat pelaksanaan konstruksi. Ya, beberapa kegagalan konstruksi yang lain ada dalam proses penggunaannya. Berarti peristiwa ini masuk ketika terjadi masih dalam sistem konstruksi, begitu? Dalam pelaksanaan konstruksi, gitu loh. Ini yang harus kita cermati bersama. Gitu loh. Ya. Nah, dalam sistem konstruksi ini apa yang bisa kita mungkin bukan menerka, apa biasanya penyebabnya? Apakah dari bahan bakunya yang mungkin ada kesalahan atau mungkin human error atau seperti apa, Prof? Ya, keunikan dari proyek yang sedang dikerjakan ini kan adalah dengan bahan precast ya, artinya sudah dicetak di tempat dan kemudian disetting di lapangan, di site dengan teknologi tertentu. Nah, ini mempunyai keunikan dibandingkan dengan sistem yang lain ya, yang memang dicetak di site. Nah, sehingga memerlukan pendekatan-pendekatan yang sangat unik dibandingkan yang itu. Nah, di sini saya melihat beberapa hal yang penting. Ini perlu perhatian berbagai pihak, tidak hanya pemberi tugas, tetapi juga penerima tugas. Ya. Nah, kalau kita lihat dengan sistem precast seperti ini dalam pelaksanaan konstruksi, itu memerlukan bukan hanya bahan bangunan atau bahan konstruksi yang berkualitas, tapi juga sistem pelaksanaan konstruksi yang benar. Ketika mungkin melakukan pemasangan maksudnya. Betul. Nah, ini kepeduliannya bukan hanya si penerima tugas, tapi juga dari pemberi tugas ya. Nah, saya mencermati apakah dari pemberi tugas ada pihak yang juga bertanggung jawab dan kompeten, di samping si penerima tugas. Jadi dua-duanya harus pas dong. Ya, tidak hanya pada sisi si penerima tugas saja, tapi si pemberi tugas juga mengerti juga. Karena kalau hanya satu sisi saja tidak bisa jalan ini. Nah, ketika pelaksanaan konstruksi dilakukan, maka dua pihak bersama-sama memutuskan. Oke, laksanakan, oke, laksanakan. Nah, ini pertanyaannya, pada waktu pemasangan stressing ini seperti apa? Ini yang menjadi pencermatan saya dalam kasus yang terjadi. Tapi lebih besar mana, Prof, kalau kita berbicara kemungkinan pada saat masih dalam tahap penerapan bahan dari beton-beton tersebut, ataukah ketika pada saat pelaksanaan stressing tersebut? Nah, ini uniknya proyek konstruksi, Fandi. Seringkali di dalam kontrak ya, diberikan beban kepada si penerima tugas, sehingga si pemberi tugas termasuk untuk mungkin istilah yang mungkin orang awam mencampur adukan bahan begitu. Iya, bisa betul, seperti itu juga. Betul. Jadi si yang memberikan tugas dia juga harus mengerti dan memahami di samping si penerima tugas. Ini kan sudah dicetak di tempat. Ya, berarti apakah si penerima tugas juga sudah mengerti bahwa mutu dari bahan ini kemudian persiapannya sudah pelaksanaannya sudah Tapi untuk proyek sebesar ini seharusnya semua itu sudah berjalan dengan baik tentunya. Kita perlu cek sama-sama. Kita perlu cek sama-sama dari pihak pemberi tugas. Tentunya ini bicara safety kan. Maka ada nggak safety engineering atau pihak yang memang mengerti safety di pihak owner, pemberi tugas, sehingga sama-sama memastikan bahwa ini layak untuk dilakukan. Nah, dari pihak penerima tugas juga pasti ada dong, gitu loh. Ini
ini sistem yang bersama-sama harus disepakati di lapangan. Oke, jadi menurut Anda bisa saja di tahap pembentukan bahan tadi, kemudian juga pada saat pelaksanaan stressing tersebut. Begitu. Kalau begitu, bagian-bagian yang perlu diwaspadai yang mungkin lebih Anda tekankan lagi, yang mana yang harus diwaspadai kepada semua pihak-pihak yang terlibat dalam proyek tersebut? Ya, saya percaya untuk proyek sebesar ini, desain pasti oke. Desain Ya, pasti oke. tapi kita juga harus memastikan benar. Ya, bahannya memang sudah berkualitas benar atau tidak, mutunya sudah oke belum, ya, sampai di tempat procurement sistemnya sudah oke belum, ya, itu harus dicek sama-sama. Kedua, untuk sistem pelaksanaan dengan metode konstruksi tertentu yang girder seperti ini, sama-sama dipastikan oke, sistemnya oke. Nah, ketika dilaksanakan, jam berapa, saat berapa, udah oke belum, baru gitu loh. Nah, sehingga pada penyelesaian pekerjaan konstruksi juga bersama-sama. Nah, jadi kita melihat harus fair, ya, tidak hanya si penerima tugas saja, tapi juga pemberi tugas mesti sama-sama mengerti mengenai hal itu. Nah, kemudian kita lihat di lapangan catatannya ada nggak, ya, bahwa mutu itu oke, ini oke, sistem perancangnya saya lihat juga ikut patah juga tuh ya. Nah, apakah sistem pendukung dalam hal ini teknologinya juga sudah oke? Makanya tadi saya sampaikan ada sistem desain, teknologi, metode pelaksanaan, mutu, dan juga manusianya. Nah, semalam Prof, ketika peristiwa ini terjadi, kalau tidak salah beberapa saat sebelumnya, beberapa jam begitu, bahkan ketika peristiwa ini berlangsung, kawasan Jakarta Timur ini sempat diguyur hujan, begitu. Nah, apakah cuaca juga bisa turut andil dalam kecelakaan seperti ini? Nah, kita jangan juga langsung salahkan cuaca. Kemungkinan maksud saya. Kemungkinan, karena untuk pembuatan beton pun, pengecoran beton pun tidak ada masalah dengan cuaca. Apalagi ini precast sudah sampai dan umur betonnya sudah oke. Nah, ini saya juga mencermati bagaimana sistem manusianya. Memang alam ini mempengaruhi bagaimana perilaku manusia bekerja. Ya, bagaimana manusianya aware atau tidak. Lalu kemudian teknologi. Nah, lagi-lagi manusia menjadi penting dalam hal ini. Ya, apakah dia siap mencermati kondisi yang ada, waktu, cuaca, sehingga tidak mungkin terjadi kejadian seperti ini. Jadi banyak aspek yang harus diperhatikan oleh pihak-pihak yang melakukan pemasangan ya. Betul. Begitu. Saya lihat ada orang di bawah itu. Nah, itu juga mesti dicermati. Apakah benar ada orang? Harusnya kan tidak. Semua harus clear up, gitu loh. Nah, ini awareness kecil-kecil ini bisa mencermati menjadi dugaan-dugaan yang bisa lebih besar bahwa tidak ada kecermatan yang mereka lakukan. Betul. Begitu. Oke, ini pihak-pihak terkait menyatakan bahwa kita masih tunggu waktu tapi belum dijelaskan sampai kapan investigasinya akan keluar, kira-kira seberapa lama investigasi dari kecelakaan seperti ini? Saya pikir dalam hari ini pemerintah daerah ya itu harus cepat segera. Dan saya cermati bahwa proyek ini sebenarnya untuk melayani masyarakat untuk kegiatan bulan Oktober mendatang ini. Tapi menurut saya harus segera. Ya. Harus segera, harus segera. Tapi dari manajemen konstruksi sebenarnya bisa diketahui berapa lama? Apakah 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan? Atau bisa langsung dicermati bahwa penyebabnya ini atau penyebab lain? Bisa? Ya, secara manajemen kita melihat berkas yang ada, dokumen yang ada, desain yang ada, sistem yang ada. Nah, kita juga di dalam sistem manajemen kita juga mencermati bahan, Mas. Kita juga mau uji mutu bahannya juga. Ya. Kemudian kita di manajemen juga mengerti teknis. Kita juga mau pelajari metode konstruksinya benar atau tidak. Ya, itu sama-sama lah kita ini kan. Berarti bahan-bahan yang jatuh kemarin ini harus diteliti lagi. Apakah bahannya sudah tepat? Ya. Nah, itu berapa lama biasanya penelitian tersebut? Sebenarnya tidak lama karena tentunya supplier yang menyediakan bahan itu sudah ada sertifikatnya. Nah, kalau sudah ada, tentunya dengan mudah kita cermati. Tapi kita di lapangan kalau ada kegagalan seperti ini, kita harus ambil sampel. Sampel tidak lama lah. Nah, jadi ketika kalau misalnya dari pemasok bahan-bahan tersebut sudah mengetahui safety-nya seperti apa, bahan-bahan yang dibutuhkan seperti apa. Kalau begitu, kesalahannya kemungkinan kita tidak mencari mengkambing hitamkan pihak manapun, tapi kemungkinan kesalahannya di mana ketika mungkin yang masuk dalam peristiwa seperti ini adalah dari bahan baku begitu? Apakah pencampurannya istilahnya atau seperti apa? Prof? Sebenarnya yang namanya sistem mutu tidak hanya terbatas pada mutu bahan bangunan, tapi mutu teknologi dan mutu pelaksana pekerjaan. Jadi kalau bicara dalam sistem mutu, semuanya ini kena. Ya. Jadi saya juga mencermati kalau memang bahan-bahannya sudah oke, kita lihat metode pelaksanaannya. Apakah sudah tepat SOP-nya? Lalu kemudian bagaimana dengan manusianya yang akan mengerjakan atau pada saat itu. Dan yang penting yang saya sampaikan tadi, tim pengawas
Tim safety pengawas engineering ini yang dari pihak, apakah itu dari pihak penerima tugas atau dari pihak pemberi tugas, memastikan benar bahwa penyambungan pelaksanaan ini sudah siap dilaksanakan. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita berbicara mengenai proyek besar yang terjadi kecelakaan di ibu kota ini dalam beberapa bulan terakhir selalu terjadi begitu. Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang seperti Anda katakan tadi bahwa mungkin manajemen yang tidak detail begitu atau kerjasama yang tidak tepat antara satu pihak dengan pihak yang lain? Ya, ini menjadi pelajaran bagi kita semua, Fandi, bahwa konstruksi ini gagal pada saat pelaksanaan. Betul ya? Waktu lalu ada gagal pada saat operasional. Nah, kita mungkin belum sadar, bisa juga gagal pada saat desain. Oke. Ya, mungkin juga gagal pada saat penyediaan bahan di lapangan. Ya, memang nggak benar, nggak layak. Jadi memang ternyata kita di sini belajar sama-sama bahwa dalam rangka kegagalan konstruksi setiap tahap harus kita cermati. Nah, alat untuk mengurangi risiko itu tentunya yang namanya kontrak. Oke. Nah, maka dari itu cek juga kontraknya. Masalahnya tidak mudah di Indonesia karena sistem kontrak kita belum sempurna. Kontrak seperti apa yang sempurna yang dalam manajemen konstruksi ini memang sudah benar-benar 100% dikatakan akan aman begitu? Saya bolehlah kasih masukan kepada pemerintah dalam hari ini. Indonesia tidak memiliki sistem kontrak. Tidak memiliki sistem kontrak? Kita ini hanya mengacu kepada kontrak-kontrak yang ada. International kontrak, itu FIDIC dan lain-lain. Padahal filosofinya sistem kontrak itu ada dua. Lump sum kontrak dan unit price kontrak. Nah, kita ini model yang seperti apa? Memang Permen PU terakhir sudah ada untuk design and build, ya, build and construction, ya, itu seperti apa? Tapi jelas-jelas kita memang lemah di situ. Padahal yang namanya kontrak itu bukan hanya untuk kesepakatan. Seberapa penting? Sangat penting, karena itu untuk mengalihkan risiko. Ini risiko, ya, sebagaimana karena saya juga tidak setuju ada istilah subkonsultan dan subkontraktor. Prof, kita kaitkan dengan peristiwa ini. Ya. Jika memang seandainya ada kontrak, sistem kontrak yang Anda katakan tadi yang seharusnya ada di Indonesia, kira-kira seperti apa kejadiannya? Apakah tidak dijamin tidak akan ada kecelakaan seperti ini? Oke, saya mencermati dari acuan Undang-Undang Jasa Konstruksi, kita nomor 2 tahun 2017, kita menganut kepada sistem yang spesialis dan terintegrasi. Jadi kontraknya juga harus dialihkan, diberikan kepada pihak yang spesialis. Jadi tidak ada subkonsultan, yang adalah konsultan spesialis. Subkontraktor itu tidak ada, kontraktor spesialis. Nah, kita lihat aja di sini, kontraktor spesialisnya siapa? Tidak ada main con, ya, karena ini kita bicara hal yang sangat detail, spesifik, dan sangat urgent. Apakah itu artinya jika mungkin terjadi kecelakaan seperti ini, pihak yang bertanggung jawab akan lebih jelas begitu siapa yang melakukan? Sama-sama kita lihat. Ya, dengan dari situ kita bisa lihat secara administratively, apakah itu memang siap, layak, ya kan? Semua kan tercatat semua. Pihak yang desainer, apakah dia ahli di bidangnya? Suppliernya memang supplier yang benar dan tepat. Kemudian tim pemasang, apakah memang tim pemasang yang qualified, bersertifikat? Lalu kemudian tim pengawas yang qualified, sehingga tidak terjadi seperti ini. Prof, dapat informasi kenapa Indonesia belum menerapkan sistem kontrak tadi? Ini saya kan sudah banyak belajar, kemudian bersama-sama mencermati kondisi pemerintah, praktek kita, ya, di kelas pun saya juga mengajar, belajar, cari referensinya. Tidak ada. Dan tidak mudah. Nah, kita yang ada adalah mengacu kepada. Nah, saya pikir dengan kejadian seperti ini, pemerintah harus benar-benar dan cepat segera menerapkan sistem kontrak yang tepat. Sistem kontrak tersebut harus dari mana ruhnya? Undang-Undang Jasa Konstruksi, spesialis. Terintegrasi. Singkat saja, Prof, apalagi selain sistem kontrak yang harus segera diterapkan di Indonesia, kira-kira apalagi yang harus diperhatikan dalam konstruksi seperti ini? Bagaimana mengoptimalkan peran profesionalisme. Sampai teman-teman yang itu terkena musibah ini, itu harusnya profesional dong. Itu juga harus. Karena istilah profesionalisme kita masih very poor. Ya, profesionalisme itu apa? Pendidikannya oke, kemudian keahliannya oke, pengalaman oke, jangan lupa. Honorariumnya juga harus oke. Kita lebih kepada fee, sehingga awareness-nya juga lemah. Bukan begitu? Nah, ini yang menjadi polemik di kita. Standar-standar itu belum mencapai tingkat yang memang tepat. Berarti intinya adalah profesionalisme untuk semua yang terlibat dalam sebuah proyek konstruksi, apalagi proyek besar seperti ini. Kita harapkan tidak terjadi lagi kecelakaan kerja seperti yang sudah terjadi sebelumnya, termasuk yang semalam. Terima kasih, Prof. Kita dibatasi oleh waktu, kita akan bahas ini lebih lanjut lagi di lain kesempatan. Terima kasih, Profesor Marlian Simanjuntak, Guru Besar Manajemen Konstruksi Universitas Pelita Harapan. Pemirsa.